Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat menjadi siswa kelas 11 MIPA maupun IPS. Semoga capaian hasil pembelajaran di kelas 10 memang menjadikan kalian layak atau pantas untuk masuk menjadi siswa kelas 11, baik MIPA maupun IPS. Pada pertemuan pertama kali ini, yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan kontrak belajar KBM daring. Mengingat masih masa pandemi, imbauan dari pemerintah, pembelajaran dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan, atau bahasa yang biasa kita kenal online. Kontrak belajar yang saya buat utamanya adalah untuk mata pelajaran yang saya ampu, yaitu Bahasa Indonesia kelas 11, berlaku untuk jurusan atau peminatan MIPA maupun peminatan IPS. Materi pertama pada semester 1 kali ini adalah teks prosedur. Sedangkan materi yang akan kita pelajari pada teks prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah sistematika dari teks prosedur. Yang kedua, kebahasaan teks prosedur. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks prosedur. Materi ini tidak asing untuk kita semua. Prosedur itu adalah langkah melakukan sesuatu. Adapun timeline dalam materi teks prosedur pada pekan keempat Juli adalah penjelasan materi, pemaparan materi mengenai struktur, mengenai kebahasaan, dan bagaimana menyusun sebuah teks prosedur. Pekan kelima Juli, kalian akan diminta untuk menulis teks prosedur secara tulis. Pada pekan pertama Agustus, mendemonstrasikan teks prosedur yang telah disusun ke dalam bentuk video. Dan pekan kedua Agustus, penilaian dalam bentuk pilihan ganda untuk materi teks prosedur. Materi yang kedua adalah teks eksplanasi. Adapun materi yang akan kita pelajari pada teks eksplanasi sebagai berikut. Sama halnya dengan teks prosedur, yang pertama adalah sistematika teks eksplanasi, kebahasaan teks eksplanasi, dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks eksplanasi. Ketika kita sudah memahami mengenai teks eksplanasi, tahap selanjutnya adalah timeline teks eksplanasi. Berisi rincian terjadwal materi teks eksplanasi dari penyampaian materi, penugasan, hingga penilaian akhir. Pada pekan ketiga Agustus, penyampaian materi mengenai teks eksplanasi. Pekan keempat Agustus, menyusun teks eksplanasi. Pekan pertama September, penilaian akhir dalam bentuk pilihan ganda, dan pekan kedua September, pelaporan hasil dan remedial atau pengayaan setelah kalian mengerjakan pilihan ganda materi teks prosedur dan teks eksplanasi. Jadi pelaporan dari dua materi dijadikan satu, remedial bagi yang nilainya belum KKM jadikan satu, pengayaan bagi nilainya yang sudah KKM tetapi masih ingin memperbaiki atau menambah nilai pun dilakukan jadi satu untuk dua materi. Materi yang ketiga adalah teks ceramah. Kita tentu pernah mendengar ceramah. Yang akan kita bahas pada materi teks ceramah sama dengan teks yang lain. Yang pertama adalah sistematika teks ceramah. Yang kedua, kebahasaan teks ceramah. Dan yang ketiga adalah hal-hal apa saja yang diperlukan atau perlu diperhatikan dalam menyusun dan mendemonstrasikan teks ceramah ke dalam sebuah aksi atau demonstrasi. Adapun timeline selama materi teks ceramah yang berisi rincian terjadwal teks ceramah dari penyampaian materi, penugasan hingga penilaian akhir dapat dilihat pada pekan ketiga September. Akan ada penjelasan materi mengenai
apa saja berkenaan dengan teks ceramah. Pekan keempat September, kalian akan diminta untuk menulis teks ceramah secara tertulis. Boleh ditulis tangan atau diketik. Harapannya tulisan tangan sendiri, bukan hasil copy paste atau salin dan rekat dari sumber atau referensi. Boleh mengambil referensi tetapi harus digubah dengan bahasa sendiri. Lalu pekan pertama Oktober mendemonstrasikan teks ceramah. Jadi mendemonstrasikan, memperagakan seolah-olah kita adalah seorang penceramah. Dan pekan kedua Oktober penilaian akhir untuk materi teks ceramah dalam bentuk pilihan ganda. Materi terakhir adalah teks cerpen. Adapun materi yang akan dipelajari dalam teks cerpen seperti tertera pada kotak ya dalam slide ini. Yang pertama sama dengan yang lain, unsur dan kebahasan teks cerpen, dan berikutnya adalah langkah menulis cerpen dengan metode mind mapping. Mungkin metode ini sudah tidak asing lagi karena saya yakin sebagian dari kalian sudah pernah menggunakan mind mapping atau mengetahui apa itu mind mapping. Adapun timeline untuk materi teks cerpen, pada pekan ketiga Oktober ada penjelasan materi mengenai cerpen, unsurnya, kebahasaannya, dan langkah menulis cerpen menggunakan metode atau dengan mind mapping. Pekan keempat Oktober hingga 2 November, kalian akan diminta untuk menulis cerpen hingga dibukukan menjadi buku kumpulan cerpen karya kelas. Jadi ada harapan besar dalam satu semester ada karya nyata produk yang kalian hasilkan dari materi pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya adalah buku kumpulan cerpen kelas 11. Pada pekan ketiga November akan ada penilaian akhir materi teks cerpen dalam bentuk pilihan ganda. Dan pada pekan keempat November akan ada pelaporan hasil belajar dan remedial atau pengayaan. Sama pada pelaporan sebelumnya, pelaporan ini untuk materi teks cerpen dan juga teks ceramah. Remedial dan pengayaan pun sama untuk materi teks cerpen dan juga teks ceramah. Selain materi 4 yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya tadi, ada tugas tidak terstruktur yang harapannya bisa diselesaikan dalam satu semester ini. Tugas ini adalah saya bacakan selama satu semester. Silakan masing-masing dari kalian membaca 4 buku yang terdiri atas 2 buku fiksi dan 2 buku non-fiksi. Setelah membaca buku, buatlah resensi buku tersebut dalam bentuk file. Lalu satukan resensi satu kelas. Pilih barangkali ada 1-2 resensi yang berasal dari buku yang sama. Maka ambil resensi yang paling baik, yang isinya paling lengkap. Lalu bukukan resensi kelas tersebut menjadi sebuah kumpulan resensi kelas. Buku dalam bentuk cetak, bukan file atau aplikasi dalam gawai. Jadi ketika kalian membaca sebuah buku, harus ada real nyata atau bentuk nyata bukunya dalam bentuk cetak, bukan dalam bentuk file atau aplikasi yang dapat dengan mudah ditemukan di gawai, di-download menggunakan melalui internet atau media yang lainnya. Pengumpulan buku kumpulan resensi ini maksimal pada pekan keempat bulan November 2020. Demikian pemaparan kontrak belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 MIPA dan IPS semester 1. Selamat menempuh semester 1 di kelas 11 dan selamat ber-KBM daring. Harapan besar kami, mata pelajaran selalu dapat dipahami, segala penugasan selalu dapat dipenuhi, dan hasil belajar selalu memuaskan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.